Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Titis Tech Guide bersama gue, Titis. Pernah nggak sih kalian ditanya, RAM laptop lo berapa atau VGA-nya pakai apa? Terus kalian bingung jawabnya, mau bongkar laptop tapi takut garansinya hangus atau mau bongkar PC tapi males ribet sama kabelnya. Tenang, hari ini gue akan tunjukin cara paling akurat untuk cek spesifikasi lengkap PC ataupun laptop kalian, murni lewat software bawaan ataupun Windows. Jadi, kalian nggak perlu pakai obeng sama sekali buat ngebongkarnya. Sebelum masuk ke caranya, kenapa sih kita wajib tahu spesifikasi dari hardware yang kita gunakan, baik PC maupun laptop? Yang pertama, untuk mengecek kecocokan game atau software. Biar nggak rugi kalau kalian udah beli game yang mahal, tapi ternyata PC kita nggak kuat alias lag parah. Jadi, game-game masing-masing, semua game yang sudah rilis di pasaran saat ini pasti punya sistem requirement-nya masing-masing. Nah, ada baiknya sebelum kalian melakukan pembelian untuk game tersebut, kalian mengecek sistem requirement-nya seperti apa, lalu kalian juga bisa mengecek spesifikasi hardware yang kalian punya seperti apa, agar nggak nyesel aja gitu, udah beli game mahal tapi nggak bisa running di PC kalian. Lalu yang kedua, rencana untuk upgrade. Kalau kalian merasa PC kalian yang sekarang mulai lemot, kalian perlu tahu jenis RAM atau SSD apa yang cocok untuk dibeli selanjutnya. Yang ketiga, ada harga jual. Kalau mau dijual lagi, kalian punya data akurat buat ditulis di deskripsi barang. Jadi kalau misalkan kalian mau ngejual hardware melalui sosmed atau melalui e-commerce, kalian bisa menuliskan deskripsi spesifikasi secara detail agar memberikan informasi yang akurat ke calon pembeli kalian. Lalu yang keempat, untuk cek keaslian, memastikan hardware yang kalian beli memang sesuai dengan janji dari penjualnya. Ada aja ya, zaman sekarang penjual ngejual hardware tapi niatnya nipu gitu. Oke, kita lanjut cara cek spek yang paling akurat. Itu gue akan ngasih cara hanya 2 saja ya. Yang cara pertama itu pakai DirectX, yang cara kedua itu pakai System Information. Kita mulai aja dari yang DirectX. Kalian klik Start, lalu kalian ketik DXDiag. Sampai muncul nih DXDiag run command. Ini kalian bisa open aja tanpa perlu run as administrator. Jadi nggak butuh privilege admin sama sekali. Ya, oke. Akan dilakukan pengecekan aja, pengecekan sertifikat kalau nggak salah. Bukan sertifikat vaksin COVID ataupun sertifikat tanah ataupun sertifikat bangunan. Oke, kalau pengecekannya sudah selesai, kalian bisa ngeliat nih ada beberapa tab: sistem, display, sound 1, sound 2, sound 3, sound 4, sama input. Banyak amat soundnya. Di tab sistem, kalian bisa ngecek informasi seperti current date and time, ini waktu dan tanggal, lalu computer name, lalu operating system yang terinstall di laptop ini, karena gue pakai laptop ya. Lalu language-nya standar lah ya, English. System manufacturer ini kalau pakai laptop ya tergantung brand dari laptopnya sendiri. Tapi kalau kalian pakai PC rakitan, biasanya ini yang akan muncul itu brand dari motherboard-nya. Untuk sistem model juga sama, mengikuti sistem model dari manufaktur motherboard kalau PC. Kalau laptop ya tipe laptopnya. Di sini gue pakai Latitude 3420. Untuk BIOS, versi BIOS-nya yang terinstall dan digunakan di perangkat kalian. Lalu ada informasi mengenai prosesor. Di sini kalian bisa lihat ya, prosesor yang ada di laptop ini Core i5 generasi ke-11 dengan tipe 1135G7 memiliki kecepatan sebesar 2,40 GHz dengan konfigurasi 8 CPU. Dan ini jujur gue lupa ya cara bacanya bagaimana. 1,4 GHz itu
apakah running normally, kecepatan yang normal, ataupun yang normal itu 2,4, ini yang slow gitu, yang idle gitu. Tulis aja deh di kolom komentar kalau ada yang tahu. Kita sharing-sharing aja. Jujur gue lupa. Nah, di sini kan kalian bisa ngelihat CPU. Perlu diingat ya, kalau kalian punya CPU mobile atau prosesor mobile, kalian nggak bisa telan ini mentah-mentah. Kalau misalkan laptop yang kalian gunakan itu laptop jadul. Laptop baru pun sebenarnya sama sih. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Oh, 8 CPU artinya 8 core. Enggak. Jadi kalian kalau bisa untuk membuktikannya lebih lanjut atau lebih dalam lagi, kalian bisa install aplikasi yang bernama CPU Z. Nah, kalau kalian nggak tahu caranya, kalian bisa cari di channel ini. Itu udah gua upload sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu. Itu video awal-awal banget lah. Sebenarnya masih relevan kok sampai tahun sekarang. Lalu di sini memori, ini besaran RAM yang ada di laptop ini, 16 GB RAM. Lalu ini ada page file. Nah, ini page filenya digunakan itu 8,768 MB, which is 8,7 GB. Available-nya sekitar berapa nih? 10.298 MB available. Lalu DirectX ini sudah pasti ya. Kalau kalian menggunakan Windows 11, DirectX default itu 12. Kecuali kalau kalian punya VGA yang lebih advance atau yang support 12.1. Kalau nggak salah ada, tapi tolong koreksi ya. Lalu kita next ke selanjutnya ada display. Display di sini kalian bisa melihat VGA baik integrated maupun dedicated yang ada di perangkat kalian. Di sini gue VGA-nya integrated dengan prosesor ya. VGA-nya namanya itu Intel Iris Xe Graphic. Oke, mempunyai memori sebesar ini. Sebesar berapa sih? Oh, sebesar 8 GB. Ini kalau nggak salah share sama RAM. Lalu VRAM-nya juga cuman sebesar 128 MB, shared memorinya 8 GB, benar kan? Share dengan RAM. Lalu ada support juga nih DirectX feature, Direct Draw, bla 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 bla. Kalian bisa carilah di Google, browsing atau tanya ke AI apa aja sih kelebihan dan kekurangan fitur-fitur DirectX ini. Lalu ini driver yang memberitahu informasi driver yang terinstall untuk VGA kalian. Lalu ini sound 1 ini gue pakai headset Bluetooth ya dari CMF Buds 2, shout out. Ini harganya wireless earphone, Bluetooth earphone. Harganya di bawah 1 juta, tapi benar-benar keren banget. Kualitas soundnya oke, minim latency, baterainya juga tahan lama. Lalu yang sound kedua, nah ini rada aneh ya. Monitor gua LG IPS Full HD itu kedetek bisa mengeluarkan sound. Padahal gua cek di monitornya sama sekali nggak ada speaker built-in ya. Lalu ini ada speaker audio dari Realtek, ya ini audio bawaan dari laptopnya. Lalu ada soundnya juga. Nah, sound ini sebenarnya gue bisa pakai sound yang dipass through ke mikrofon, which is Vivine. Jadi soundnya dipass through ke mic-nya. Lalu gue pakai apa tuh namanya tuh? Headset dengan konektor 3,5 mm jack. Jadi colok, jadi gue bisa monitoring kualitas kualitas audio gue saat berbicara dari mikrofonnya. Lalu ini input ini standar ya. Hardware input apa aja yang nyolok atau kedeteksi di sistem. Lalu selanjutnya gue akan pakai MS Info atau secara umum dikenal sebagai sistem informasi. Nah, untuk sistem informasi ini sendiri kalian bisa lihat ya, lebih detail, dijelaskan lebih detailnya, kalian bisa lihat tuh, benar-benar lebih detail dibandingkan dengan DXDiag tadi. Ini sistem summary, lalu ini hardware resource, conflict sharing, DMA, force hardware, kalian bisa ngeliat sistem
semuanya secara lengkap. Bahkan dari report-reportnya yang jujur gue nggak tahu cara bacanya, itu kalian bisa lihat. Nah, ini komponennya kalian juga bisa lihat, sound device, pokoknya semuanya. Semua spesifikasi hardware dan software secara detail kalian bisa lihat dari sistem informasi. Cara aksesnya tadi ya, klik start, lalu kalian ketik aja MS Info atau System Information, langsung dibuka aja. Tanpa password administrator, tanpa privilege administrator, kalian bisa langsung membukanya dan mengeceknya. Gampang banget kan? Nah, jadi sekarang nggak ada alasan lagi tuh buat nggak tahu isi daleman PC atau laptop kalian sendiri. Pesan gue satu, jangan asal beli hardware tambahan sebelum kalian cek dulu nih spek existing atau spek aslinya lewat cara yang gue kasih di video ini. Kalau tutorial ini membantu, jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin masih bingung untuk cek spek laptopnya ataupun PC-nya. Pastikan juga kalian udah subscribe ke channel Titis Tech Guide supaya nggak ketinggalan tips dan panduan teknologi bermanfaat lainnya. Gue Titis, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious and keep exploring.